Saudari yang terkasih, kadang kita mendengarkan keluhan-keluhan orang terhadap oknum pelayan publik yang seakan-akan mempersulit dan memperlama pelayanan dengan tidak memberikan pelayanan yang bergerak cepat, satset, tapi lambat. Maka muncullah sindiran, kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Bahkan ada omongan tak sedap, ada fulus semua mulus. Padahal di depan kantor pelayanan publik tersebut tertulis melayani dengan hati. Bahkan ada juga yang menulis dengan 3S, senyum, salam, sapa. Padahal yang dihadapi tanpa senyum, tanpa salam, dan tanpa sapa. Lebih lagi ada instansi kantor yang menulis 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Bahkan baru-baru ini saya mendengar rumah sakit Katolik menulis 7S, luar biasa. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat, dan siap melayani. Sebagai upaya untuk memberikan pelayanan ramah dan berkualitas kepada pasien dan masyarakat. Saya tidak tahu di gereja ini ditulis berapa, 9S atau apa ya. Lalu apa yang dialami? Mau tulisannya bagaimanapun, tapi prakteknya seperti apa? Bagaimana dengan pelayanan sekretariat di paroki kita, atau di paroki-paroki, di gereja dan di keuskupan? Semoga semangat birokratis yang sudah dikritik dan dicemooh di mana-mana itu tidak terjadi. Semoga pelayanan gereja ini justru mengambil prinsip, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Kalau bisa cepat, mengapa diperlambat? Kalau bisa sekarang, mengapa ditunda nanti atau bahkan besok? Kesegeraan menolong inilah yang diingatkan melalui Injil hari ini, bahwa Allah menitipkan berkat dan menyalurkan rahmat-Nya melalui kita untuk menolong orang-orang yang membutuhkan belas kasih segera, tanpa menunda, sekarang, di sini. Pesan kuat Injil hari ini adalah jangan menunda kebaikan yang bisa kita lakukan saat ini dan di sini. Saudara-saudari yang terkasih, pernah ada pertemuan bendahara di Keuskupan Bandung ini. Saya pernah berbicara tentang seorang bendahara paroki yang berkata bahwa saya telah menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Harta, uang paroki saya simpan dengan baik. Bahkan dari hari ke hari bertambah jumlahnya, bisa hemat di sana sini, laporan teratur. Saya tidak pernah menyimpang dan tidak menyeleweng, apalagi korupsi. Bagus, luar biasa, mengagumkan. Kita puji bendahara itu, luar biasa. Tetapi pertanyaannya, apakah uang paroki itu juga sudah dikelola dengan baik hingga kebutuhan gereja terpenuhi, karya kerasulan terlaksana, kegiatan bela rasa kepada orang yang membutuhkan, kaum papa miskin yang membutuhkan juga terwujud? Kalau tidak, apakah orang tersebut masih boleh mengaku diri sebagai bendahara yang baik, pengelola yang baik, hanya menyimpan, tidak memanfaatkan untuk kebutuhan? Justru yang dikritik dalam Injil hari ini adalah orang-orang seperti itu, yang menyimpannya tanpa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, padahal ada kesempatan untuk menolong orang. Injil hari ini berbicara tentang salah satu dari 7 dosa pokok, yaitu kelambatan, kelalaian. Orang menjadi lambat berbuat kebaikan atau bahkan tidak peduli dalam melakukan kebaikan yang seharusnya, atau tidak mau bertindak demi kebaikan sesama dan kemuliaan Allah. Orang kaya di dalam Injil menikmati rahmat Allah bagi kesenangan sendiri hingga tidak peduli pada nasib dan hidup Lazarus yang sungguh membutuhkan uluran tangan si kaya. Si kaya tidak berbuat jahat kepada Lazarus,
Hanya ia tidak peduli pada kebutuhan sekelilingnya. Ia tidak menunaikan panggilan Tuhan bahwa kekayaan yang diberikannya juga untuk dibagikan menjadi saluran rahmat bagi orang yang membutuhkan. Ia tidak peka kepada jeritan sesama di sekitarnya. Ia lambat berbuat baik hingga tidak melakukannya. Segala yang diberikan Allah semestinya juga dibagikan kepada sesama, karena manusia adalah saluran rahmat dan kasih Allah kepada sesama. Ia tidak mengindahkan panggilan Allah untuk menolong Lazarus. Allah memanggil orang kaya dalam Injil hari ini untuk mengelurkan tangan pada Lazarus sebagai perpanjangan bantuan ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya banyak orang yang mempersulit apa yang mudah dan memperlama apa yang bisa cepat. Banyak orang mengalami hal tersebut di birokrasi pemerintah. Tak sedikit orang juga yang mengeluh mengalami kesulitan dalam pelayanan di gereja. Ada penundaan-penundaan. Kadang-kadang ada apa yang bisa dilaksanakan hari ini ditunda besok, minggu depan, bulan depan, sampai orang merasa lelah juga dalam pelayanan di gereja. Hari ini kita diingatkan untuk, kalau bisa hari ini, mengapa kita menunda kebaikan? Orang sudah muak dengan situasi itu. Bahkan untuk menolong orang dan memberi bantuan pun prosedur panjang dan proposal pun harus lengkap. Padahal orang lapar sampai terkapar, orang sakit sudah sekarat, padahal membutuhkan bantuan. Walau kita tidak berbuat jahat, tetapi kalau tak peka secara proaktif dan kreatif menolong orang yang membutuhkan, kita melakukan kesalahan besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Semoga keluarga dan gereja serta institusi dan paroki di mana kita berkarya bertindak cepat dan gesit dalam membantu, selalu tergerak oleh rasa simpati dan bela rasa untuk menolong sesama yang membutuhkan sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Dengan kasih, maka setiap orang akan menjadi kaya. Setiap orang yang kaya dengan begitu banyak bakat tanpa kasih akan menjadi miskin. Bela rasa selalu menggerakkan kita untuk bergerak cepat tanpa menunda, tanpa mengabaikan bantuan orang yang membutuhkan di hadapan kita. Kita dipanggil untuk segera bertindak, berbela rasa, menolong orang yang membutuhkan. Kita dipanggil untuk menjadi saluran rahmat. Saat kita terlambat, kita juga bisa berdosa bukan karena kita melakukan perbuatan aktif saja, tetapi karena kita lambat dan lamban berbuat baik. Saudara